maaf ya, bego banget sih, maksudnya lu nggak mikirin orang lain banget sih, kayak lu kenapa harus menanggung sesuatu yang nggak harus lu tanggung. Aku pulang-pulang ngegap keluarga, engkau gue lagi nonton bokep. Apa tapi rame-rame akhirnya engkau gue semua pada nonton. You watching Into the Light podcast. Hai semuanya, hari ini kedatangan tamu yang tidak asing lagi wajahnya. Tidak asing ya. Oke, inilah Babang Andrew. Halo bro. Halo. Sangat tidak asing. So gimana nih? Kita berarti udah berapa tahun ya bro ya ketemu ya? 4 maybe ya, 3-4 kayaknya. 4 ya, udah 4 tahunan ya. 4 tahunan. Seru lah. Gimana? Apa yang kamu rasakan beda ngelihat orang banyak yang berubah? Wow, amazing ya ngeliat banyak yang berubah dengan metode ini yang tadi dari awalnya. Kayaknya lu termasuk kayak skeptis juga ya? Atau enggak ya? Enggak. Karena datang langsung skeptis, udah ya. ada keyakinan. Ya, datang udah ada keyakinan dari surga, so set. Jadi langsung datang gitu, kayak nggak skeptis, cuma kayak cuman bisa nggak ya, cuman kayak lebih karena ya udahlah coba dulu aja gitu kan, lebih karena kayak coba dulu. Ya buat teman-teman yang nggak tahu ya gimana cara saya ketemu Coach Ray, itu sesuatu yang ajaib banget gitu. Jadi waktu awal mulanya sih kayak ada beban emosinya tersendiri, anxiety, tangan suka berkeringat waktu itu. Ya biasalah, kebanyakan ikut seminar ya coach. Training junkie. Training junkie, jadi kayak wah hidup kok belum sukses banget gitu loh, kok ngerasa kayak nggak sesuai dengan apapun, jadi kayak ngerasain sih. Dan waktu itu saya ngerasa keringetan, tapi karena saya nggak pernah searching kayak keadaan saya pikir wah orang bilang kan dulu kalau tangan keringetan itu karena ada jantung kan, ada jantungnya. Iya. Tapi pikir mana sih, ya udahlah saya nggak tahu. But waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk kayak saya mencari jalan keluar terkait permasalahan saya gitu, dan saya berdoa sama Tuhan gimana. Dan aneh bin ajaib, tiba-tiba saya diingatkan waktu saya ngelihat persis kayak cari orang ini dalam pikiran saya, kayak saya ngelihat gambar muka orang, tapi saya nggak kenal nih orang namanya siapa, saya cuma tahu mukanya doang, namanya siapa nggak tahu. Waktu itu fotonya sama siapa ya, saya ingat wah dia foto sama teman saya waktu Ciwan. Oh yaudah saya cari di IG-nya. Gokil. Bisa cari orang namanya siapa ya, atau ini dia ada gitu, oh namanya Rio. Ya udah saya lihat stalking dulu IG-nya, apain sih nih orang gitu, ada lepasin aja bilang coaching gitu. Saya pikir ya udahlah why not gitu, kita coba ya. Kan selama ini gue udah coba begitu banyak hal, jadi ya coba lagi ya, nggak ada salahnya juga gitu. Just try. Dan waktu itu saya ingat banget, kalau teman-teman sekarang namanya udah DOA, waktu itu namanya bukan DOA, waktu itu namanya lepasin aja. Lepasin baru muncul aja gitu ya. bener kayak lama banget. Lepasin aja. Ya udah, waktu saya join di sana, teman-teman jangan iri, waktu saya dapat harga special price banget masih sebelum sekarang, tapi karena memang benar-benar versi. Coaching donasi bukan dulu? Iya, tapi donasi, tapi aku ambil langsung jalur ekspres, nggak mau nunggu. Oh iya. Bayar jebret gitu, aku bayar Dulu soalnya saya sempat 1 tahun itu ngadain coaching donasi, jadi kayak sepanjang tahun tuh kamu bayar berapa aja terserah gitu. Nah terus buat mereka yang kayak pengen buru-buru, saya ada kasih special price. Ya udah, aku coba, dan itu aku ngerasa kayak wah, itu the first time aku ngerasa kayak semua beban-beban kayak nggak sukses, yang udah belajar banyak seminar, udah yes, kamu udah belajar, udah cobain itu dan kamu belum sukses, ngerasa kayak ada satu batu tuh yang kayak di bawah ransel itu, kayak nggak tahu berapa ratus kilo, kayak tiba-tiba kayak pup gitu, kelempar kayak kayak lega banget. Sorry ya, mungkin bahasa gue kayak lebih kayak lu kayak ngerasain kayak orgasme, kayak kayak ada yang keangkat gitu, kayak gede banget, kayaknya benar-benar kerasa gitu, benar-benar kayak ada satu batu yang sama lu bawa-bawa, tiba-tiba kayak lu lepas kan, kayak berat, itu enak banget kan, kayak gue bilang kayak ini keren banget, gue bilang wah ini ya. Tapi dari situ gue harus wah gila, ini semua orang harus ngerasain yang gue rasain, karena ini benar-benar kayak apa ya, kayak enteng banget gitu, kayak benar-benar kayak apa ya, kayak susah sih, kayak gue nggak bisa ngejelasin rasa entengnya sampai kalian mungkin yang udah pernah ngerasain bisa ngerasain. Kayak ibarat kata, kalau aku bilang gimana sih rasa pedasnya cabai, kalau orang nggak pernah makan cabai ya lu harus makan sendiri, harus coba sendiri, ya begitu rasa pedas ya begitu bro. Betul. Jadi memang kalau kita ini kan sebuah hal yang nggak bisa nggak bisa diceritain tuh susah. Betul. Jadi ketika ditanya rilis tuh kayak apa sih, hilang beban emosi tuh kayak apa, karena nggak ada literasinya juga selama ini, kita nggak tahu gitu loh. Kayak dramatic shifting itu semenjak ada di OE aja baru aku pinpoint kan, ini adalah titik dramatic shifting. Benar. Di saat kamu hilang bebannya dari tubuh fisik kamu, bener-bener kayak orang ngalamin tadi yang Edu bilang momen orgasmenya gitu ya, kayak gitu ya. Ada tiba-tiba kayak tung
gitu, yang hilang, yang tadinya kayak intens banget bertahun-tahun kamu simpen, terus tiba-tiba dia keluar dari tubuh kamu. Itu lucu banget ya. Kalau kamu lihat videonya kan banyak yang kemarin udah dibikin kompilasinya segala macam, yang ketika orang tadinya berat banget cerita nangis-nangis terus hilang gitu aja. Nah itu sesuatu yang mesti di experience. Ya kalau katanya Ci Lili gitu, lu nggak bisa gua ngasih tahu lu bahwa nge-sex itu enak kata dia. Lu harus coba sendiri kata dia gitu. Oke. Iya benar-benar. Rasanya eksperimennya harus seperti itu. Iya, kayak lu orgasme lu nggak tahu kalau lu nggak pernah ngalamin kan, lu nggak ngerti orgasme apa sih, oh, itu makanan model apa gitu kan, sampai once lu ini, oh anjir ternyata ini yang gue selama ini pikirin gitu kan. Benar banget. Nah jadi kayak gitu ya, so ya seru lah selama 4 tahun, berarti kan udah ngelihat juga transisinya orang lain juga bisa ngerasain. Nah kamu juga mulai banyak bantu-bantu orang juga gitu, how do you feel? It's amazing ya, karena bagiku kayak saat ngebantu orang dengan sistem ini juga kayak ngeliat transformasinya tuh yang kayak dari nangis-nangis tiba-tiba kayak lega, thank you ya, kayak dari mau diri terus nggak jadi diri, kayak benar-benar kayak ada joyful tersendiri yang benar-benar nggak bisa dibayar dengan uang gitu, kayak benar-benar kayak wow, kayak hidup lu bisa bantu orang ya dengan sistem ini, kayak lumayan lah bebannya Coach Rio kan, dia kan cuma satu gitu, nggak bisa kage bunshin kayak Naruto ya, banyak cara. Jadi kayak ya it's good gitu, kayak ngebantuin orang tuh benar-benar kayak fun banget, kayak ya happy gitu ngeliat benar-benar kayak yang tadinya berat, berantem sama mertua lah, sampai stres lah, menangis-nangisan, tiba-tiba kayak oke gitu, dia bisa menerima kembali keadaannya, dan it's so apa ya, itu nggak kebayar sih bro, bener-bener kayak seru. Kemarin dia seneng banget sampai gitu ya, gara-gara salah satu kliennya udah selesai terus ngajak makan keluar bareng ya, suami istri. Iya. Berkesan. Anyhow balik lagi, kalau misalkan setiap kali kita yang facilitator pun kadang kita juga punya challenge sendiri. Betul. Nah, berapa kali aku ngeliat patternnya Andrew nih. Ada setiap kali pergi barengan sama dia, setiap kali ketemu sama apa namanya, kendaraan yang serobot-serobot yang ngasal gitu, tuh aku lihat nih kayaknya nih ngegas banget gitu. Sama kalau ada yang nggak bener ya, mungkin kayak patternnya itu hero syndrome-nya kenceng gitu. Jadi harus jadi superhero gitu. Ketidakadilan. Ketidakadilan, pembela kebenaran. Sama aku juga dulu gitu, aku sangat intens banget sama orang yang kayak ngaco, bisa sangat straight, sangat kesel banget, kebawa banget gitu. Sekarang sih udah nggak terlalu seperti itu. Cuman aku ngeliat pattern ini kayak aku ngeliat aku dulu gitu. Makanya pas lagi ini aku bilang, Drew, kayaknya gue harus sediain satu podcast spesial. Kita break yang ini nih, karena lu gak boleh nih kalau misalnya mau jadi apa, facilitator nanti tahu ada yang gak bener lu gas lagi. Masih human. Iya, selalu kita enak tuh paling menggunakan apa alasan itu ya. Iya, sebagai manusia, saya kan masih cuma manusia. Tapi ya bukan gitu juga bos. Ya betul. Mari kita break ya. Jadi semoga hari ini bisa bantu kamu buat keluar dari situ. Aku juga nggak tahu bakal improve sampai mana, tapi ya yuk kita coba cek aja. Karena selalu menarik ya apa yang ada di dalam sistem kan. Betul. So yang pertama, gimana kalau misalkan lagi ngalamin kayak gitu, apa yang kamu rasain? Simple ya, kayak tadi pagi aja sih, nggak usah jauh-jauh lah, tadi pagi aja. Kayak tiap hari deh. Waktu coach waktu kita bareng sama coach, tiba-tiba di lobi ada mobil yang berhenti di tengah, which is menurutku dia bisa mepetan sedikit biar mobil lain tuh bisa lewat, tapi dia benar-benar berhenti agak tengah, kayak udah tahu mau berhenti nurunin banyak lama kan, harusnya ya mepetan sedikit, logikanya dipakai otaknya gitu. Jadi agak tengah, jadi masku ngegas itu udah langsung pengen aku gas tuh, rasa kayak ini orang maaf ya, bego banget sih, maksudnya lu nggak mikirin orang lain banget sih, kayak lu kayak mentingin diri. Nah aku paling patternku tuh perhatiin kalau ngelihat orang-orang yang kayak cuman mentingin diri sendiri, yang penting gua selamat, yang orang lain kayak apa ya, orang lain ya bodo amat lah, penting gue lewat dulu, yang lain lu celakaan berjam-jam bodo amat, penting gue lewat gitu terserah. Jadi kayak itu kesel banget, dan nggak tahu juga tadi kayak di tol juga mungkin kamu nggak sadar, tapi aku kesel gitu sama satu truk gede trailer di tengah gitu, maksudnya ada ya, ada gitu kan, men lu truk gede gitu, lu jalan paling kiri men, lu ngapain di tengah? Dan itu sering di Indonesia banyak banget kan, kayak lu nyusahin orang terus jalan tapi pelan. dia di tengah nggak apa-apa pelan, masalahnya di tengah pelan, jadi kayak yang parah tuh yang di kanan pelan. Iya sih. itu nyebelin tuh ya. Kalau dulu aku
paling kesel sama yang gitu. Yang dia kecepatan 80 kan emang maksimal di tol ya. Yeah. Cuman dia di samping kanan. Kalau lu mau 80 terus di belakang ada mobil, boleh lah geser dikit ke kiri. Bener. Supaya apalagi kirinya kosong banget gitu kan. Yes. Supaya yang lagi buru-buru bisa lewat gitu. Bukannya aku ngajarin buat ngebut ya, tapi speeding kan emang dia 80. Cuma kan kadang-kadang kita mau lewatin mobil ini tuh nggak bisa gitu. Dan kadang-kadang ya nggak tahu ya kapan kita lagi butuh cepet gitu ya. Bener. So kalau ada yang kayak gitu apa yang kamu rasakan? Kesel, benci, Kesel, benci, terus apa lagi? marah. Apa yang bikin marah? Kalau nggak tahu diri, Kalau dia nggak tahu diri kenapa? ya lu nyusahin orang lain dengan nggak tahu dirinya lu gitu loh. Kayak lu kenapa harus menanggung sesuatu yang nggak harus lu tanggung? Masih urusan yang dulu ya. Menanggung sesuatu yang tidak perlu ditanggung. Yes, dan gue yakin banyak yang ngalamin. Tapi mungkin case Kalau gue kamu harus menanggung kesusahan orang lain, emang apa yang kamu rasain? benci, kesel, kayak gue nggak harus menderita sebetulnya. Emang kenapa kalau kamu menderita? Menderita ya. Hah? Sampai ngeles dari pagi sampai malam coy. Kayak shit, capek banget sih hidup gue dan gue nggak banget momen itu gue harus kehilangan. Gue diundang ulang tahun temen gue di Hard Chicken Buffet di Kelapa Gading waktu zamannya. Dan masalah gue ingat banget yang undang gue itu gebetan gue. Nah itu masalahnya. Dan lu nggak bisa karena lu ngeles kan. Oh. Penderitaannya ternyata nggak bisa makan hard chicken. Iya hard chicken ada sih. Oh jangan-jangan itu yang bikin dia seneng makan. Lebih karena nyesel sih, karena itu gebetan gue sih. Karena itu gebetan ya. Iya, kadang-kadang seseorang yang lu incer, terus lu pengen, wah kan lu sampai diundang di ulang tahunnya berarti mean something dong kan. Yeah. Lu gak bisa datang karena lu harus ngeles. Kan Impian yang tidak tercapai. Sip, yuk kita lepasin ya. So silahkan rilis sendiri kan. Udah tahu cara rilis, gak perlu gue bantuin rilis. Gue tinggal baca ya. Silahkan rilis sendiri. Oh prosesnya aja. Ya kalau yang proses dari salah buat jadi benernya itu effort kayak nggak menyenangkan prosesnya itu loh bro. Ya harus ngelewatin lagi. Iya. Karena di saat ada great loss, kamu ada great restart. Yeah. Jadi setelah ini pengalaman orang yang sering dialamin ya, ketika kita ngalamin sebuah hal kejadian yang kayak negatif banget, setelahnya itu seringkali kita harus restart. Misal contoh lagi kena kalah investasi bodong, habis misalkan miliaran, padahal kita udah nabung. Saya pernah handle waktu itu salah satu kepala cabang bank gitu ya. Dia udah kumpulin banyak sekali kata dia, termasuk hasil dari pensiunnya dia gitu. Tiba-tiba harus ngalamin kena penipuan itu di koperasi yang cukup namanya ternama yang mungkin banyak teman-teman tahu, terus nggak dicairkan gitu. Buat dia tuh kayak sedih banget karena apa ya, itu kan seluruh tabungan dia yang dia kumpulin gitu, yang dititipin di situ gitu selama dia berkarir puluhan tahun, terus tiba-tiba harus hilang gitu aja. Itu damaging banget karena great restart di usia yang senior itu nggak segampang itu kayak gitu. Nah itu kita mesti beresin sih bebannya, kalau nggak kamu akan sulit restart. Ini yang bikin orang jadi kayak ngalamin yang namanya post power syndrome. Benar. Karena dulunya powerful, begitu jatuh jebret terus kamu kayak nggak punya power lagi. Kalau kamu nggak ngerti, dia akan masuk fase depression. Dan ini sesuatu yang sulit banget buat dikendalikan. Kamu kayak buat ngidupin lagi kehidupan kamu. Di satu sisi kamu tahu dulu pernah jatuh yang sangat dalam. Nah itu akan sangat sulit gitu. Nah itu mesti di break sih patternnya. Nah bisa jadi bukan cuma soal yang orang tua di masa sekarang, tapi juga bisa masa kecil kita dulu ya, yang kayak cuman hal kecil sebenarnya, cuman harus nge-restart. Cuman buat kita waktu kecil itu adalah hal besar. Iya. Karena kalau misalnya contoh yang tadi gebetan udah capek-capek ngejar misalnya terus nggak jadi, bisa jadi hal kayak begitu tuh kalau buat anak kecil tuh ya itu seluruh hidup kita. Iya ya. Signifikannya itu kan tergantung dari sisi waktunya. Bener. Ya kan, jadi timelinenya beda, momen situasinya lain, perasaannya tuh akan berbeda. Makanya kita nggak bisa nyamain satu sama lain perasaannya orang. Ya kadang-kadang, wah lu mesti
mesti kuat gitu, percaya sama Tuhan. Tuhan udah begini begitu. Bukan soal percaya sama Tuhan apa enggak. Ya, tapi kadang-kadang emang bebannya aja yang terlalu berat sekali yang dia alamin, ya situasionalnya, strukturnya dalam tubuhnya, sehingga jadi dia sulit untuk move on. Bukannya dia nggak percaya Tuhan gitu. Ya kan, kadang kurang berdoa apa sih kita gitu kan, yang punya beban mental pertama kali dilakukan pasti berdoa. Tapi kalau berdoa kamu kayaknya nggak dijawab sama Tuhan udah berkali-kali, artinya dari something di dalam sistem kamu yang perlu kamu uraikan. Karena dia kayak jatuh yang keras banget. Ibaratnya kalau sama-sama naik motor jatuh dari motor, nggak bisa kita bilang sama-sama kecelakaan motor. Ya kan, misalnya kecelakaan motor kecepatan 10 km sama 100 km per jam, itu pasti beda benjolnya. Ya kan? Yang satu patah tulang bisa mati gitu kan, yang satu lagi ya mungkin cuma lecet-lecet aja, yang didoain aja udah sembuh gitu. Kamu ambil 100 orang patah tulang, kamu suruh mereka berdoa tanpa kamu bawa ke dokter, kira-kira sembuh apa enggak? Bukannya aku bilang doa itu nggak efektif, justru jawaban dari doa kita, Tuhan kirimin dokter, fasilitator, orang-orang yang bantuin kita buat keluar dari permasalahan seperti itu. Jadi nggak semuanya kita nggak berupaya, karena itu adalah bagian dari ikhtiar kita dan upaya, karena berdoa dan berupaya. Karena sejatinya kalau kita berupaya tanpa berdoa, itu adalah sebuah kesombongan. Tapi kalau kita berdoa tanpa berupaya, itu adalah sebuah kebodohan. Jadi perlu berdoa dan berupaya, dua-duanya dilakukan sehingga hasilnya bisa maksimal kayak gitu. Tiba-tiba ada pertanyaan menarik sih yang muncul dari waktu kamu sebutkan kayak kalau beban mental udah parah. Maksudku kalau parah itu indikasinya apa ya? Kalau misalnya kalau kita sakit fisik kan parah itu akan terlihat dengan sangat jelas, gue ada parah. Tapi kalau mental parah indikasinya apa yang bisa kita pakai spektrumnya untuk oh ya ini udah parah ya sebetulnya. That's a good question. Kalau buat aku sih semua yang udah neurosis yang mengganggu. Mengganggunya bisa kamu dan juga sistem ekologis di sekelilingmu. Buat gue sih nggak apa-apa gue kayak begini. Yang masalah tuh pasangan gue misalnya kayak gitu. Kenapa dia nggak bisa terima gue kayak gitu? Nah berarti pasangan kalau sampai dia merasa kamu bermasalah dan dia itu nyakitin dia dan kamu merasa itu nggak apa-apa, dari something within you yang perlu kamu beresin. Contohnya kayak pattern orang narsisistik. Orang narsisistik nggak akan pernah ngerasa salah dia secara dirinya sendiri, karena bergerak dari kebenaran. Tapi kalau kita bicara tentang ekologisme, narsisistik itu nggak ekologis buat sekelilingnya. Benar. Gitu. Nah kalau misalkan kita tahu ada pattern-pattern yang bikin kita melukai hati orang di sekeliling kita, ya kalau buat aku sih itu dosa juga ya sama Tuhan. Ya kan? Walaupun itu menurut kita nggak apa-apa, tapi kalau itu melukai, ya mendingan kita coba rapihin. Siapa tahu kita bisa jadi manusia yang lebih oke lagi gitu. Karena kan kita pengen developing terus ya. Can you imagine kalau hidup kamu setiap hari lebih baik dari hari sebelumnya? Let's say incremental 1% aja deh. Ya 365 hari, berarti ada 365% lebih baik dari kamu yang sebelumnya. Itu yang selalu dipegang deh. Maksudnya ketika kita bisa improve, why not? Jadi ngeceknya gimana? Gampangnya gini, kalau kamu udah berupaya banget tapi masih belum sembuh, masih belum berbeda, masih nggak ada perubahan, masih sumbu pendek, artinya dari something di sistem kamu yang perlu kamu touch. Itu aja. Dan benar-benar yang deep di bawah sadar kamu, nggak cuma di permukaan. Emosi, beban itu jangan disimpan, karena kalau disimpan kamu nggak tahu kapan meledaknya. Dan itu bahaya banget. Mendingan kamu sebisa mungkin dipapas, dibuang. Misal contoh kayak kasusnya Will Smith, kan nggak tahu kapan ketembaknya. Benar. Tiba-tiba maju nabok orang, jebret. Ya habis itu wah, ngerusakin karir gitu. Oke, so ketika kamu periksa apa yang masih muncul? Aman sih, emang tadi kayak karena pattern great restartnya itu sih kayaknya mungkin. Oh tadi udah dirilis barusan? Oh iya. Oh gue lagi ngoceh dia rilis sendiri kan. Enaknya begini kalau udah bisa rilis ya. Rilis sendiri deh gitu, jadi aku gak usah lulusin. Kehilangan kesempatan, gebetan, diincer. Udah diundang ke Heart Chicken nih. Enggak sih, lebih karena rugi kayaknya. Karena lu buat deketin PDKT-nya aja kan lu butuh proses gitu. Terus tiba-tiba lu dapat diundang. Terus lu gak bisa datang gitu loh. Kayak udah tinggal dalam genggaman lu tapi lu gak genggam. Padahal belum tentu juga ya. Iya. Tapi at least minimal lu udah dapat undangannya, minimal udah di genggaman. Lu lepasin yang udah tinggal lu genggam, lu ibarat kata lu berusaha untuk mendapatkan genggaman itu. Begitu genggaman itu datang, tapi lu kayak nggak bisa ngambil. Ini lucunya reaksi psikologis sama fisiologis.
Ya jadi kayak masih nyangkut di tubuh kita, bilang kayak aduh nih sebenarnya udah tinggal dikit lagi nih dalam genggaman kayak gitu segala macam. Itu perasaan yang masih nyangkut. Padahal kalau secara logika sekarang, Iya. kalau kamu observasi itu zaman dulu, Dulu banget. ya kan urusan gue sekarang udah married, udah punya istri, Bener, ya istri kan. gua. Jadi ini yang aku bilang pemisah sebenarnya psikologinya kita sama fisiologi itu dua hal yang berbeda. Tubuh kita masih mengingat. Jadi balik lagi, body keeps the score. Ya bukannya soal pikirannya, tapi tubuhnya yang nyimpen semua bebannya itu. Coba kalau kamu logikakan ini dari sisi kamu, berarti kan suppose tuh ya kamu nggak usah pusingin. True, Betul. ya kan? Karena kamu sekarang udah Menikah, menikah, istrinya luar biasa, istrinya luar biasa, ya kan? Cantik loh Cantik. istrinya loh. baik. Baik juga, ya kan? Terus jago cari duit tuh. Padahal dan kalau gue lihat lagi orang yang sekarang ya, gue juga nggak pengen banget gitu. Untung gue nggak sama dia gitu. Iya, jadi ya itu pasti kan kayak ya kita udah tahu gitu logiknya Iya. secara psikologi. Jadi secara psychologically oke, psikologis udah aman, tapi bawah sadar kita yang masih nyangkut. Nah tiba-tiba tadi gue dapat awareness, anjir kayak nggak dapat kesempatan, gue baru inget kayak ternyata gue tuh susah banget kalau untuk momen gue beli mainan tuh susah. Kayak kalau tiba-tiba bonyok ngajak ke mall tuh beli mainan tuh itu jarang banget terjadi, makanya mungkin ke-trigger dari situ ya. Oh iya, gue bilang dulu kan gue beli mainan nggak segampang gitu untuk Iya, mendapatkan. iya. Lu beli mainan tuh kayak some like privilege gitu, kayak Iya. bonyok ngajak beli, begitu udah pilih cuma dapat satu. Iya. Iya. Zaman kita kecil emang mainan tuh mahal sekali bro, it's very expensive. Karena gajinya orang tua tuh masih kecil banget kan. Terus juga mainan itu sangat sesuatu yang nggak di mass product kayak sekarang gitu. Dimana aja ada kita bisa dapetin. Ya, makanya banyak orang yang sekarang pun masih kecanduan mainan kan, belanja terus gara-gara dulu nggak kebeli gitu. Ya, itu valuable banget buat kita ya, saat itu mainan itu harta kita. Iya, mainan harta. Karena zaman dulu tuh bisa dapet mainan tuh kayak kamu punya Ferrari gitu. Betul. Iya, kayak so special gitu, rare. Yuk silakan rilis sendiri. Ya. Aja semua klien gini ya, tinggal rilis sendiri. Fasil Ya, beda. enak, tinggal tidur siang, tinggal nonton ya. Silakan. Oke. Oke, so how do you feel? Fun aja lah udah. Oke, so ketika kamu lihat fisiologinya diberesin, psikologinya udah langsung oke, tubuhnya udah gak ada penolakan lagi, jadi langsung aman. Nah makanya kadang-kadang kita sering mikir ya, apa hubungannya urusan kita bahas sama kesel sama orang yang gak bener, larinya tapi ke urusan mainan. Pesawat orange. Pesawat orange kayaknya gak nyambung banget gitu. Tapi that's emotion gitu. Apa yang ada di permukaan saat ini yang kamu lagi hadapin, bukan soal itu. Makanya kalau kamu beresinnya di sana nggak kelar-kelar karena emosi kamu it's something deep beneath our body system, di dalam tubuh yang kamu nggak sadarin. Ini kamu harus bongkar di dalam. Kalau kamu nggak bongkar turun ke bawah, kamu cuma di permukaan aja, space kamu nggak akan pernah selesai sampai benar-benar completely heal. Karena dia cuman kayak cuman akan nutupin doang. Jadi balik lagi soal ngebuang beban ya. Yang berikutnya, cek lagi tadi, rugi kesempatan yang bagus hilang. Anjir nggak apa-apa. Bener kan? Si mainan ini. Karena gue tahu momen menciptakan mainan tuh nggak segampang gitu. Tiba-tiba. Oke. Iya. Jadi urusan heart chicken itu nyambungnya ke mainan ya. Iya karena lu kan nggak. Ibaratnya sama kan, kayak lu udah menanti-nantikan untuk lu datang ke toko mainan kan lagi di mall, dan lu tahu kan, wah begitu di depan mainan lu pilih kan itu di depan mata lu, lu nggak bisa ngambil. Iya. Gila ya. So heart chicken semuanya aman, gak cek lagi. Jadi kayak Bentar ya, kesempatan. ulang tahun diundang gebetan, udah dianya juga udah tertarik sampai ngundang makan gitu. Biarin lah, tau gue istri gue udah bagus banget sekarang, udah the best. I care. Oke. So cek menderita. Les pas SMP dari pagi sampai malam, apa yang kamu rasakan? Udah biasa aja itu. Oke, Yang aman. gue sayang sama gue memang. Kesadaran yang muncul ya. Menanggung kesusahan, benci, kesal, marah, cek. Menyusahkan orang, gak buang waktu banyak, mana yang masih nyangkut. Tanggung kesusahannya. Kayaknya memang ya orang itu juga nggak berniat untuk nyusahin kita sih sebetulnya ya.
Ya, Ya memang dia nggak aware sama. aware aja memang keadaannya seperti itu. Maksudnya ya nggak semua orang sepinter kita gitu. Wis. Mohon maaf yang tadi pagi di depan. Oke. But ya udahlah gitu. Ya. So kalau kamu ingat lagi ada orang yang mobilnya di depan tadi yang masih kesisa apa? Enggak sih, mungkin kayak pengen ngasih tau nyantai aja sih. Udah kosong, udah Nggak, kesadaran lebih ke kamu yang arah- muncul. Ya lebih karena nggak perlu gua marahin dia sih, Pak di belakang macet, Bapak main minta tolong minggir sebentar boleh nggak gitu. Oke, Biar kita bisa kayak gitu, bisa juga next step. Misalnya kalau nggak terlalu banyak, kamu bisa bantu angkat. bantu angkat sih enggak kayaknya. Ya, Banyak banget. ya kan. Kalau gue Ya kayak bisa gitu, sih. kadang gue bantu angkat. Misalnya kayak di pesawat ya, sering kan yang nyangkut. Iya Ya kan, instead gue suruh dia, Bu angkatnya cepetan. Bu angkatin. Ya, Bapak pun, Pak yuk barengan. Gitu. Ya bisa sih seperti itu sih. Ya bisa jadi. Jadi nggak ya bisa opsi banyak lah kayak gitu. Kalau kamu nggak menilai sesuatu ya just go aja. Let's say lanjut lagi di jalanan, mungkin pasti banyak ketemu yang ajaib kan. Ya, gue masih ingat Apa yang kamu rasain? mama yang terakhir itu loh yang habis selesai workshop Oh yang dia lawan arah terus dia marah. Udah lawan arah dia marah lagi. Udah lawan arah marah ya. Sebenarnya soal kayak kenapa banyak dari kita yang kayak gitu, karena semuanya terburu-buru sih. Kalau aja kita bisa lebih sama waktu tuh lebih santai, pasti akan lebih asik. Betul. Coba cek. Emang kenapa kalau mak-maknya marah? Anjirnya agak mild nih, berat nih. Berat. Woi kamera sebelah sana mukanya. Oh iya. Kira ke belakang situ. Pengen kesel tapi kayak gak bisa gitu loh kayak. He trying to angry. Jujur kepada diri kamu sendiri. Kalau Coba nggak ada gua cek. limiternya lu mau ngapain? Kalau bisa Kalau nggak ada dilempar, hukum ya? Iya. Kayak GTA sih, gue senjata gue tembak. Iya, Anda ya yang perusak begitu. Iya, andai ada GTA. Ada Thanos gitu. Jadi nggak sakit kan, cuman terus wih, hilang. Ini ego super ego nih mana yang lagi bekerja. Itu harus dimusnahkan dari muka Oke. bumi. Lebih ke arah salah tapi dia marah, lebih ke arah nggak tahu diri kayak ya kesel sih kayaknya sih gue. Kesel? Ngapain gue ikutin aturan, orang gue ikutin aturan bener-bener ternyata lu yang salah, lu yang ngomel. Terus the point of me ngikutin aturan apa gitu loh, ujung-ujungnya gue yang salah soalnya. Oke. Ya. Sia-sia? Oke, emang kenapa kalau sia-sia? Jadi apa nih yang merasa sia-sia ya. Tapi gue kayak udah pernah rilis sih, tapi itu cuma karena perkara otak-otak sih. Kalau kamu udah bilang pernah rilis, terus sering lagi. Karena kalau dia masih muncul, mungkin ada Ini ke pop up aja, cuma gue vantage point. ini cuma just perkara otak-otak sih. Kenapa tuh? Oh itu mbak suster gue lupa lagi kelar otak-otak udah taruh di meja ada makan. Gue mau makan, adek gue ngambil piringnya. Meja gue dulu bundar tuh gede, meja Cina lah zaman dulu pokoknya. Adek gue ngambil, gue ada kasih dia lari kan, gue kejar dong, gue mau makan otak-otak gue. Dia lari, tawa-tawa, gue kayak bercanda lah akhirnya. Tiba-tiba jatuh. Kesel banget, gak bisa dimakan kan, jatuh. Diomelin lagi sama popo gue kan, lari-larian makan. Wah, gue kesel banget. Udah gak bisa dimakan, diomelin. Kenapa itu selalu semua terkait dengan harus chicken, otak-otak. Di cita-citanya dia tuh pergi ke luar negeri, nyobain setiap makanan di luar negeri. Dan polanya kayak gini ya. Gitu ya? Otak-otak yang jatuh. Anjir. Oke. So, cek apa yang dirasain. Marah sih. Gue marah karena udah pakai ekstra diomelin lagi gue sama bobo gue kesel aja. Marah ya, anjir. Ngapain sih adek gue pakai lari-larian segala? Gue tinggal makan menikmati hidup udah selesai kayaknya. Oke, ini rilisnya.
Gue gak tau, cuman yang ke pop up gitu sama gue. Gue pulang-pulang nge-gap keluarga, engkau gue lagi nonton bokep. Kalau gue lagi sakit udah ketahuan, tapi gue lupa kejadiannya apa. Tapi rame-rame gue, engkau gue semua pada nonton. Langsung aja nonton. Oke. Tapi itu yang apa sama gue ya. Kenikmatan itu nonton bokep rame-rame. Walaupun adegan begitu di skip ya, bapak gue dicepetin brut gitu. Tapi belum parah sih bokep itu, belum parah sih. Anak muda ya. Masih kecil banget gue itu Waduh, gue gak inget, gue kecil gue inget banget. Waktu kecil. Kecil gue inget banget. Gila mesum banget. SD apa ya, gue lupa. Ada lo, ada Kalau gue bokap, tapi kan maksudnya bokep gak, film biru itu sesuatu yang langka gitu. Terus lu diizinin kan. Film blue film, masih zaman CD bro, waktu itu CD belum DVD loh. Idola banget punya bokap kayak gitu. Kalau bokap gue mau diomelin, habis itu gak boleh keluar, dikurung. Tapi itu mungkin bukan blue banget sih kayaknya sih begitu, film semi lah mungkin. Tapi ya oke lah, tapi untuk ukuran jam sih menurut gue udah Idola keluarga. ya. Gue bingung bapak Lebih gue. baik nonton bokep barengan sama orang tua. Gue juga Daripada nonton barengan sama pacar, barengan sama itu. Itu kan kacau ya. Iya. Sex education-nya diajarin sama orang tua. Kebersamaan ternyata. Rame-rame gitu kan. Shit. Nonton lah sana, dia bilang gitu. Lanjut nonton lagi. Apa urusannya sama kesel sama orang gak bener gitu ya. Oke, so silakan dirilis. Cek, apa yang dirasain? Emang keluarga Cemara ya. Idola banget nih. Respect. Semuanya pengen punya kayaknya kayak gini keluarga nih. Otak-otak jatuh. Ya udahlah, it's okay, just pass. Nggak ada beban? Nope. Oke. Terus cek lagi ke atas lagi. Anjir, ya aneh bisa begitu ya. Iya, kok dia nggak ikut aturan dia, kok dia mau bego buang nyawa dia, udah biarin aja dia yang bego gitu. Kenapa gue mesti ikutan bego? Yes, true. Hormati kebodohannya orang lain. Ya benar. Emang dia bodoh, ya udahlah ya. So, apa yang kamu rasakan yang tersisa? Aman sih. Aman, Anjir, mana nonton bokep rame-rame ya. Goblok banget. Apa hubungannya marah sama orang sama urusan gitu nih? Iya. Lucu sih emang. How Tapi sia-sianya ini our parah sih. emotions stacking each other gitu, kayak saling kunci satu dengan yang lain. Aman semua? Aman sih ini, aman. Kalau dia emang bego ya udahlah gitu. Ya, nggak usah dipusingin ya. Sekarang sih aman sih, nol sih. Oke, good. Bener-bener kayak ya oke lah, emang ibu-ibu itu emang ya udahlah ya. Ya. Emang dia mungkin ngurusin anaknya kali dia. Bukan berarti kita nggak boleh marah juga, maksudnya ataupun Iya. bukan kita tinggal diam. Oh iya, anjir hampir pindah sebelah. Ngalah terus. Nggak, Iya. ya nggak selalu kok. Tapi ya kita bisa memilih kalau memang itu mungkin ada hal sesuatu yang ingin kita creation gitu ya. Nah kita boleh buat ngerespons juga kok. Benar. Karena mereka yang kayak gitu kan biasanya hidupnya itu mungkin nggak bertumbuh banyak. Iya, stuck gitu kan. Ya, memang. karena kalau kamu bergerak dari unconsciousness, ketidaksadaran, kamu akan jadi kayak masuk NPC kan, jadi non-playable benar. karakter yang cuman muter-muter jalanin yang kayak kehidupan tuh gitu-gitu doang gitu. Kalau di game kan kayak cuman apa ya, pouring. Aduh kok jahat banget ya kok ngomongnya kayak gitu. Si pouring. Iya cuma maksudnya kayak ya ibaratnya ada cuman buat ngerepotkan kehidupan orang lain kayak gitu. Nah itu nggak kasih value, nggak apa segala macem. Dan sejatinya manusia yang paling dicintai Tuhan adalah yang ketika mereka bisa bermanfaat buat orang lain. Nah tapi kalau menyusahkan orang lain kita tanpa kita sadarin, apalagi kita udah salah terus kita marah, itu sebenarnya hitungan Tuhannya tuh lebih parah sih sebenarnya menurut gua sih. Nah akhirnya orang-orang yang kayak gitu, dan kalau itu terus dipertahankan, itu neurosis di sistem dia, tanpa dia sadarin tuh dia nabung dosanya banyak. Ya kan, nanti ujungnya susah sendiri kayak gitu. Iya. Karena kan banyak orang tuh yang kayak
tidak sadar mereka melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Misalnya contoh ya, kayak kalau aku selalu kalau lampu merah, aku kayak sangat jarang sekali buat lewatin. Itu mungkin kalau dalam berapa tahun kebelakang tuh mungkin boleh bilang hampir nggak ada lampu merah yang aku terabas. Setiap kali aku yang nyetir, aku pasti akan jaga nggak nerobos lampu merah. Kenapa? Karena saat kita nerobos lampu merah, sebenarnya ada teman-teman kita haknya yang lagi hijau itu kita ambil. Benar. Pernah ya, misalkan kita udah hijau tapi kehalangan sama mobil yang Bener. gara-gara Ya. Nah, itu kan banyak dari mereka yang nggak semindful kita yang misalkan santai aja. Bisa aja orang kesel, kayak misalkan lu sempat kesel Ya, gitu. bener. Nah ketika kesel tuh energi keselnya itu kan dilemparin tuh ke mereka. Bajingan tuh orang, gua sumpahin begini-begini, hidupnya nggak pernah begini, melarat, susah, apa segala macam. Ya kan, akhirnya nggak tahu kenapa kok hidupnya susah terus misalkan. Ya udah Iya, bekerja, udah berusaha, berupaya, tapi kok nggak bertumbuh. Kayak rezekinya hilang terus, misalkan udah dapat sesuatu hilang lagi, dapat sesuatu hilang lagi. Bisa aja gara-gara mungkin ya dia nggak mindful ke orang di sekelilingnya kayak gitu. Jadi kayak akhirnya mempengaruhi secara energetically juga nggak bisa inviting hal-hal kemudahan-kemudahan, kebaikan-kebaikan kayak gitu. Jadi hati-hati di saat kita bergerak dari ketidaksadaran yang terus kita lakukan menyusahkan orang di sekitar. Balik lagi yang tadi kita bahas di depan awal gitu. Bisa jadi kitanya unconscious bahwa hal itu merugikan sisi ekologisme di sekeliling kita kayak gitu. Makanya kita perlu untuk berupaya untuk melakukan yang terbaik aja. Belum tentu sempurna juga. Aku nggak bilang diriku kayak Tuhan yang maha tahu, maha benar, maha nggak pernah salah. Nggak, aku masih bangsat banget gitu. Kau cerai bangsa sampai gue Iya gitu. memang. Sampai sekarang juga aku masih kayak kalau ditanyakan kayak kemarin sama Kang Gita, lu ngapain sih jalanin ini buat penebusan dosa? Karena dosa gue terlalu banyak gitu. Jadi ya mungkin itu ya jadi drivernya ya, energetically. Nah, so ketika kamu beresin itu akan bikin kamu lebih happy dan ya nggak harus terus-terusan melakukan itu terus gitu loh, unconsciously. Nah, jadi itu yang perlu diberesin juga. Kalau kamu termasuk orang yang sering marah walaupun kamu salah, ya karena itu juga pattern unconscious. Ya, jadi kayak nyangkut. Oke. Semua yang udah gue lewatin ya, memang itu proses ya dengan les-les yang panjang. Tapi ya, it's jadi membentuk diri gue yang sekarang kan. Mungkin kalau gue nggak les gue makin hina lagi kan. Makin nggak jelas lagi kan hidupnya kayak apa gitu loh. But yeah, thanks to mom sih, care banget sama kita sih sebagai anak sih. Oke. Kayak bener Juan tadi kayak kamu bilang kan, oh bisa jadi hidup lu susah selama ini karena lu mungkin karena lu Nyusahin orang. karena just perkara lu Tanpa nggak mau disadari. ngalah di lampu merah ya lu kotukin jadi terlambat dikutuin lu nggak sadar kan, itu kayak hal kecil kan, tapi Iya. itu jadi sumpah serapa yang kita kan nggak tahu juga memang dia sumpahin anjir gara-gara gue telat segala macam, langsung dikata-katain Bener. bego banget tuh orang, jadi kayak Energetically nggak jadi bagus lu buat dia. menghangat buat lu gitu. Sama kayak kalau mobil yang di kanan tadi, ketika yang di belakangnya mau lewat jadi harus Ya ini kan zigzag segala macam itu juga menghambat kan, jadi ya kayak jadi kayak langsung nyusahin orang lain nyusahin, ya, bener. kayak menghambat. Nah kayak gitu. Semangat So. sih, aneh sih memang ini aneh sih. film bokep anjing namanya. Setiap kali ngerilis selalu kayak bingung ya, kayak Iya, nggak iya, nyambung banget gitu. Aneh banget. Memang masalah yang di sekarang tuh nggak ada urusannya gitu di permukaan apa sama yang driver yang memicu kita jadi ngerasain itu tuh lain. Ya bener. Padahal gue juga sama yang cewek itu gue pikir ya udah itu udah lama banget, dan which is apa ya, kayak gue dapet istri gue yang lebih baik sekarang, tapi gue juga bingung kenapa nyangkutnya di situ ya, sama kayak anjir kesempatan kayak Ya. Karena bukan soal ceweknya tapi iya kesempatannya sama yang tadi kan effort soal beli mainan tadi yang betul yang susah sekali menciptakan momen itu kan waktu iya, itu. yang mainan apa pesawat terbang Pesawat. oren kan itu yang nyangkut dari sistem. Nah jadi itu stacking tuh, pesawat terbang oren nyangkut ke yang heart chicken ya kan. Itu jadi memang ya emosi gitulah, unik. Ya udahlah ya, kayak memang hormatilah kegoblokan orang lain kalau kata Coach Ryan, kayak yang penting kita tetap selamat, kayak kita berusaha terbaik mungkin untuk menjaga diri kita. Kalau memang dia mau bodoh ya udah gitu loh. Yeah. Kalau memang dia sampai nyusahin kita ya udahlah, memang mungkin apa ya, Ya karena kamu nggak tahu siapa yang ada di dalam mobil itu, benar apa sih. dia bawa pistol apa enggak. Betul, Karena zaman sekarang banyak orang yang nggak jelas kan, bener ya kan? Atau salah mukulin orang misalnya. ya. Kelihatannya lemah, ternyata ponakannya siapa.
besokannya hilang. Drama Cina banget itu. Iya banyak kan yang kayak gitu. Iya benar. Beneran loh, kamu kan nggak tahu kita ketemu siapa di jalan. Si ibu-ibu itu bisa jadi siapanya siapa. Betul. Itu juga nggak ketahuan kan. Kayak di Amerika tuh kemarin terakhir ada yang cuma gara-gara rebutan jalan, nggak mau ngasih jalan, terus ditembak. Anaknya yang meninggal. Nah itu baru tuh kemarin lagi rame. Jadi ditembak di tol, anaknya meninggal di kursi belakang. Jadi itu kayak gitu tuh nyesel seumur hidup juga nggak bakalan bisa beli balik anaknya. Benar. Gitu, cuman gara-gara nggak mau ngasih jalan. It's so silly gitu. Kalau buat aku, yes, just give, memberikan sedikit waktu kamu untuk mereka supaya mereka lebih bisa cepet nyampe di tempat yang dia mau nyampe, lebih cepet buat nyampe keluarganya kayak gitu. Itu pasti Tuhan akan kasih kamu lebih banyak waktu, lebih banyak kemudahan. Saat kamu memudahkan orang lain, sejatinya hidup kamu juga akan dimudahkan. Amin. Apa hal yang paling seru di selama 4 tahun kebelakang nih? See people transform sih, bukan change ya, transform. Is quite privilege for me gitu, yang ngeliat orang kayak gitu ya, berubah kayak transform, kayak hidupnya benar-benar kayak yang mau filing cerai sih. Aku ingat sih waktu itu pertama kali aku lihat kayak udah siapin surat cerai, waktu itu aku lupa siapa ya, Kak Email juga. Mungkin disensor kalau dia nggak mau disebut. Ada dua Kan udah ada tuh di TikTok yang apa foto nikahnya disobek. Kak Email sama Kak siapa kan, aku lupa satu lagi pokoknya itu. Udah teman-teman udah nonton email kan yang di itu ya. Dan dia udah siapin filing loh, udah sampai filenya sudah siap, udah tinggal diajukan. Ada 2 orang dan tiba-tiba nggak jadi cerai. Maksudnya kayak wow, kau bisa cari di mana sih hal transformatif yang kayak gitu yang benar-benar kayak perubahan, transform gitu. Kayak berarti kayak udah siap filing, udah siapin file itu udah bukan sekedar yang main-main ya. Masih itu something serius karena lu udah siapin filing. Kecuali masih ngomong di mulut ya mungkin masih karena ya. kesel lah. Tapi ngomong kalau udah sampai keluar di mulut juga berarti udah mulai tanda bahaya kan sebetulnya. Ya. Apalagi udah sampai filing. udah red flag banget ya sebetulnya. Dan tiba-tiba dia sampai membatalkan filingnya, tiba-tiba kayak kayak nggak masuk nalar gitu. Dan itu masuk kayak wow, it's happen gitu loh. Dan itu menurutku kan, dan masalah nggak cuma 1, 2, 3 gitu. Kalau cuma 1, 2 aku gila. A lot, I see a lot gitu yang nggak kalian lihat di belakang. I see a lot gitu, apa yang kayak gila banget, yang aneh-aneh, yang lebih parah daripada dunia drama. Iya, karena Andrew kan ngelihat juga setiap kali ngefasilitate di session ya, maksudnya di session juga pernah, di podcast juga gitu, yang datang ke apa yang ditayangin kan cuma 20%, 30% gitu ya, tapi yang di belakangnya yang sangat sensitif, yang kita yang apa ya, kayak yang dipotongnya banyak banget gitu ya. Oke lah, mantap. So amazing lah. Dan ya itulah, kayak aku bilang, kayak dulu aku ngeliat ini sebagai sesuatu yang woo, yang magic, tapi sekarang aku lihat sebagai sesuatu yang scientific, karena aku lihat ya memang bisa terduplikasi ternyata gitu loh, dan kayak ada sistematisnya gitu loh. You cannot buy it with money sih menurutku ya, karena bisa. Oh iya bisa, benar. Oh iya. Sekarang bisa. Sorry. Sekarang bisa. So buat teman-teman semua, balik lagi, beban emosi itu bisa nyentuh kemana aja di level kita, yang bahkan kita nggak tahu bahwa ternyata problem yang sekarang itu adalah dari yang dulu di masa kecil. Jadi kita telusuri macam-macam, kita pecahin dari akar-akarnya, begitu diselesaikan akan beres. Ini teori dari psikoanalisanya Freud ya, tapi dari dulu semuanya bentuknya hanya teori karena nggak ada orang yang bisa membuktikannya secara jelas. Yang kamu bisa lihat efeknya secara fisiologis yang tadinya reaktif dari semenjak awal sesi sampai ketika sesi selesai, baru di DOA aja yang pertama kali mensistematisasikan semuanya secara langkah-langkah terstruktur, secara saintifik, yang bisa diselesaikan secara permanen. Bahkan setelah bertahun-tahun kemudian kita wawancara banyak sekali mereka yang udah pernah ketemu, bahkan cuma 1 kali ketemuan, and then mereka tertransform luar biasa. Basically kamu tinggal nonton di podcast DOA yang lain, karena apa yang aku ngomongin bukan cuma sekedar omongan, tapi aku memberikan bukti. Karena banyak orang yang teorinya banyak tapi buktinya nggak ada. Nah jadi aku coba deliver buktinya juga supaya teman-teman bisa lihat langsung gitu ya. Mungkin itu aja buat hari ini. Thank you banget bro udah sharing-sharing pengalamannya. Hopefully lebih happy lagi ya. Amin. Okay, so thank you semuanya. All the best. Bye-bye.
Oke. Yang bokep boleh dimasukin nggak? Boleh. Wih, mantap. Seru ya, pengen punya keluarga kayak begitu. Oke. Untuk ditiru